mulia atau pilihan yang paling pokok kalau dalam Al-Quran adalah pilihan dari takwa dan fujur atau takwa dan kekufuran. Dan pilihan-pilihan yang terkumpul sepanjang hidup kita itu ibu-ibu kelak akan berujung kepada dua kondisi akhir yang juga sudah dikabarkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa barang siapa yang mengambil jalan takwa ia akan bertemu dengan wa annal jannata hiyal ma'wa, sementara yang menempuh jalan fujur atau jalan kufur maka mereka akan menemui wa innal jahima hiyal ma'wa, dan menemukan neraka jahanam sebagai ujung dari kehidupan. Dan kita tidak bisa menolak karena hidup memang adalah kumpulan dari ikhtiar kita memilih pilihan-pilihan itu. Dan kalau kita lihat dari bagaimana Allah berfirman di surat Asy-Syams ya, atau surat ke-91 ayat ke-8, sangat jelas di sana Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa sesungguhnya dalam penciptaan manusia maka Allah mengilhamkan kepada kita yaitu jalan-jalan fujur atau jalan-jalan kekufuran yang sifat dan warnanya adalah berbau keburukan dan kejahatan. Begitu juga Allah ilhamkan juga kepada kita jalan takwa yang ekspresinya adalah nilai kebaikan dan kebenaran. Jadi ini sudah include dalam diri kita, Bu. Ya, makanya perjalanan kita itu adalah perlombaan atau pertarungan atas diri kita sendiri untuk berada di dua perjalanan itu, lalu kita memutuskan yang seperti apa gitu. Ingin terus berada di dalam kebenaran, kebaikan hingga takwa itu menjadi perhiasan hidup kita, atau justru kita berada dalam jalan fujur atau jalan kekufuran yang kemudian kejahatan dan keburukan menjadi warnanya, maka sekali lagi telah lengkap ilham itu pada diri kita. Oleh karena itu juga ya Bu, kita ini nggak boleh merasa sok baik atau rumong sone, dasarnya keduanya pasti ada dalam diri kita. Kita tidak pernah steril dari kondisi zolim, dari kondisi berlaku kikir, dari kondisi tamak, dari kondisi yang tergesa-gesa, ya Bu, jahil, ya kemudian doif, lemah, ya kemudian senang berkeluh kesah. Itu tabiat-tabiat manusia yang ada dalam diri kita. Maka kenapa kemudian seseorang harus mengerti bahwa secara umum dirinya adalah diliputi oleh kedua ilham itu secara sempurna. Tinggal kita ingin berlomba menjadi orang yang berada di tengah-tengah terus bertarikan antara keburukan dengan kebaikan, atau kita betul-betul mencoba untuk berlari kencang agar berada dalam kebaikan yang lebih optimal, meninggalkan keburukan-keburukan yang sesungguhnya tidak mendatangkan keberuntungan. Atau ya, kata Allah terserah kamu juga, kalau kamu ingin ambil jalan yang buruk ya silakan, karena Allah tidak mulia karena kebaikanmu, tidak juga menjadi turun kemuliaannya karena keburukannya. Nah, itu penting untuk kita pahami bersama ya. Nah, karena hidup adalah pilihan antara takwa dan fujur, antara takwa dan kekufuran, maka sepanjang waktu yang kita lewati, maka kita harus betul-betul bekerja keras hingga tidak ada kata lain ya kecuali kita mengambil 3 sikap, Bu. Jadi karena hidup itu pilihan ya Bu, maka kita harus mengambil tiga sikap ya. Terus ambil itu yang pertama, sari'ul ilal khair, berlari terhadap seluruh kebaikan yang kita mampu. Ini kata sari itu diambil dari surat Ali Imran ayat 133. Kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil. Jadi Allah kepada kita itu menuntut kalau kamu ingin menjadi orang baik, maka berlarilah. Nah, kata sari ini bukan berlari yang tinak-tino ya, tapi berlarinya itu seperti teori atletik 200 meter, lari 200 meter atau lari sprint. Yang itu ketika kuda-kuda diletakkan, maka nggak ada teori lain setelah kuda-kuda itu diletakkan, maka kita disuruh mengambil posisi berlari sekencang mungkin sampai di titik finish. Jadi nggak bisa minta leleh kira-kira gitu. Sementara hidup kita ini Bu, permintaannya terus-menerus apa Bu? Leleh, hilang-hiling, ya Bu ya. Pengennya istirahat. Sementara Allah menyuruhnya kalau kamu ingin memilih kebaikan dan meninggalkan keburukan hingga berujung pada keberuntungan bernama jannah, surga, maka hendaklah kamu berlari secepat mungkin. Kemudian sibuk dengan dosanya, sibuk dengan keburukannya, lalu dia tidak merasakan kelelahan bertubi-tubi. Karena kelelahan itu ditambah dengan rasa gelisah. Ya. Sementara orang yang berbuat baik juga sama-sama lelah, tapi hatinya merasa tatmainun qulub, merasa tenang, hingga rasa lelah itu kadang-kadang tercover atau tertutupi dengan rasa damai dan rasa tenang di dalam hatinya. Itu perbedaannya. Ini yang kita mungkin harus betul-betul perhatikan bersama, hingga ya bagaimanapun caranya memang hidup itu harus dengan semboyan utama kita seperti surat Al-Insyirah mengajarkan kepada kita, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, bahwa setelah amal baik satu maka segeralah beralih kepada amal baik berikutnya. Ya, jadi itu yang diminta Allah ya.
Gimana caranya? Setiap kali kamu selesai amal baik yang satu, berlari kepada amal baik yang baru yang akan datang. Jadi memang hidup itu sebenarnya tidak menyediakan waktu istirahat yang cukup luas ya. Bahkan para ulama bersepakat Bu, kewajiban kita sebagai hamba itu sejatinya lebih banyak dari waktu yang tersedia, dengan cara melakukan perlombaan atas diri kita. Jadi kita berlomba-lomba untuk menurunkan derajat keburukan kita dan meningkatkan derajat kebaikan kita. Jadi menaikkan pilihan-pilihan takwa dan menurunkan pilihan-pilihan fujur. Nah ini menarik kalau kita telaah di surat Yusuf ayat ke-25. Ini Allah menggambarkan kepada kita wastabaqal baba wa qadat qamisahu min duburi wa alfayya sayyidaha ladal bab. Kata Allah, dan keduanya berlomba menuju pintu. Siapa keduanya Bu? Yusuf dan Zulaikha. Kita kan tahu cerita Nabi Yusuf ya Bu. Nabi Yusuf digoda, kemudian dimasukkan ke kamar permaisuri raja bernama Zulaikha. Kemudian dia berkehendak kepada Yusuf. Pada saat itu maka keduanya berlomba menuju pintu, tapi dengan misi yang berbeda. Yusuf berlari menuju pintu berharap bisa membuka dan keluar dari kamar itu agar tidak menuruti nafsu Zulaikha. Sementara Zulaikha berlari kepada pintu untuk menutupnya rapat-rapat agar ia bisa mendapatkan kesenangan bersama Yusuf. Jadi keduanya menuju pintu yang sama tapi dengan misi yang berbeda. Satu dengan pilihan takwa, ya. Satu dengan pilihan fujur atau pilihan kufur. Yusuf memilih takwa, Zulaikha memilih kekufuran, kefujuran. Pada saat itu yang menang siapa Bu? Zulaikha. Karena itu kamar Zulaikha, jadi yang lebih tahu seluk beluknya Zulaikha. Akhirnya kamar itu tetap tertutup. Makanya kemudian setelah tahu bahwa Yusuf itu menolak, kan kemudian sempat ditarik dari belakang jubahnya, itu yang nanti menjadi bukti bahwa sesungguhnya tentu kalau orang disobek baju belakangnya, tidak mungkin orang itu menyobeknya sendiri kan begitu. Kita kan nggak mungkin nyobek baju kita sendiri dari belakang, pasti yang menyobek adalah orang lain. Itu yang nantinya menjadi sebab Yusuf dilepaskan dari penjara. Pelajaran psikologi ya, neuropsikologi ya Bu, tentang love language kan gitu. Ya kata para peneliti, ini ilmu terbaru Bu, di dalam otak kita yang namanya amigdala, di dalam korteks itu ada 5 bahasa cinta. Tiap orang punya 5-5-nya, cuma urutannya yang berbeda ya. Ada bahasa cintanya itu pelayanan, ada yang quality time, sentuhan, hadiah, ada juga yang puja-puji, kata-kata yang puja-puji. Nah tiap orang itu bahasa cintanya beda-beda. Nah ketika kita memperlakukan orang lain, suami kah, anak kah, menantu kah, maka gunakan bahasa cinta mereka, bukan menggunakan bahasa cinta kita. Karena kalau menggunakan bahasa cinta kita secara egois, maka kita nggak akan jatuh. Tidak heran perselisihan itu menjadi warna dalam hidup berkeluarga. Kalau tidak hati-hati, boleh jadi kamu akan berhadapan dengan orang yang seharusnya itu adalah bagian dari ruang cintamu. Istri berhadapan dengan suami, bukan itu ya Bu? Orang tua berhadapan dengan anak, kakak dengan adik yang seharusnya memiliki ikatan cinta yang kuat. Pembesarkan semua harus dipelajari sampai kita betul-betul merasakan kehidupan itu betul-betul ada dalam kemerdekaan penuh. Nggak ada kata lain kecuali la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku ingin menghabiskan hidupku dengan semua perintahmu, dan aku ingin menghabiskan hidupku dengan seluruhnya mengupayakan berlari dari larangan. Walaupun tidak pernah akan menemui hasil sempurna, tapi kita bisa cukup berbahagia karena kita telah berikhtiar ya, menjalani perintah Allah dan meninggalkan larangannya dengan ikhtiar terbaik yang kita miliki. Ya, sabiqu ini ada di surat Al-Hadid ya, 57 ayat ke-21. Jadi puncak dari jalan takwa itu adalah ketika seseorang memilih jalan sabiqu. Allah mengatakan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ardi samai wal ardi wa iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Jadi dalam pilihan hidup kita terhadap ketakwaan tidak ada kata lain, puncaknya adalah sabiqu. Nah, bedanya pas sabiq dengan sabiqu, kalau sabiqu ini perlombaan di antara kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Kalau ini kan pas sabiqul khair itu perlombaan antara kebaikan dengan keburukan. Ya kita mau menangin yang mana nih? Kata pas sabiq itu cenderung begitu. Tapi kalau sudah sabiqu, kita sudah berupaya untuk memenangkan kebaikan di antara kebaikan yang kita kerjakan. Itulah tradisi para sahabat ya Bu. Kalau kita lihat di para sahabat itu logikanya di antara mereka itu selalu akan terjadi perlombaan di antara kebaikan. Kita tahu di perang Tabuk itu Umar
serta-merta mengatakan aku akan menginfakkan setengah dari hartaku untuk perang ini. Kira-kira kalau setengah dari harta itu sudah banyak atau belum? Sudah sangat banyak ya. Kita saja mau zakat 2,5% maju mundur lagi dibayarnya nggak ya? Karena infakkan itu akan diperebutkan oleh pintu surga. Jadi semua pintu surga itu memanggil Abu Bakar, rebutan agar pintu royan puasa memanggilnya, pintu haji memanggilnya, pintu umroh memanggilnya, ya kemudian pintu silaturahim memanggilnya, sholat malam memanggilnya. Jadi semua rebutan, ya. Semua rebutan berharap Abu Bakar lewat menuju surga lewat pintunya. Ya. Sementara kita nih dapat pintu satu aja kan sudah alhamdulillah ya. Nggak usah diperebutkan dapat satu pintu saja, kita akan merasakan kegembiraan luar biasa. Itulah ya standar Abu Bakar memang sabi ya, mengupayakan agar hidup itu ada di perlombaan atas kebaikan-kebaikan yang sudah dikerjakan. Bagaimana hari ini lebih baik dari hari kemarin dengan hidayah dan taufik. Makanya niat untuk menjadi lebih baik itu nggak boleh padam, bahkan sampai kita menemui ajal kita masih mudah-mudahan tetap dalam pencarian takwa yang terus istiqomah walaupun jatuh bangun ya Bu ya. Kadang-kadang kita harus masuk lubang lalu kemudian bangkit lagi, berjalan kembali menuju takwa berikutnya, memperbaiki diri dengan pertobatan, mengambil jalan takwa berikutnya. Mudah-mudahan ikhtiar kita yang kita upayakan dengan bersungguh-sungguh ini mendapatkan balasan utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang terkumpul banyak kelak di yaumul qiyamah. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan